Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. صاحب الشفاعة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وعلى سائر صحابته والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan tentang cerita singkat sahabat agung, salah satu sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi masuk surga, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan kisah sebelumnya sudah sampai pada perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah terjadi pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi. Perang Qadisiyah. Qadisiyah itu sebuah tempat di dekat selatan Kufah atau Irak, sekitar 25 mil atau 20 kilometer. Itu di daerah Irak yang dulu masih dalam kekuasaan Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu dikirim oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Sebelum Sa'ad ini adalah Khalid bin Walid yang selalu menjadi pemimpin dalam Futuhat al-Islamiyah. Khalid bin Walid ini menjadi komandan di setiap pertempuran dalam pembukaan perluasan ekspansi wilayah Islam. Oleh Umar dicopot Khalid ini, ya, diganti, mutasi ya, istilahnya mutasi ya, diganti. Karena ada rumor di masyarakat berkembang, kalau pertempuran tidak ada Khalid belum tentu menang, begitu. Jadi setiap pasukan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid selalu menang. Nah, akhirnya oleh Sayyidina Umar diganti Khalid ini. Khalid diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pertempuran selanjutnya. Karena untuk meluruskan rumor atau bahkan mungkin keyakinan bahwa Khalid ini tidak mungkin kalah, atau kalau ada Khalid pasti menang. Seakan-akan nempel gitu. Jadi untuk menghilangkan itu, bahwa semua pertolongan kemenangan dari Allah harus semakin dikuatkan itu, sehingga digantilah Khalid kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Karena Khalid bin Walid pernah berkata begini, saya sudah pernah sampaikan, satu ketika Khalid bin Walid kehilangan topi baja, topi perang, kehilangan, suruh sahabat mencarinya, pas ketemu, topinya nggak bagus ini, komandan, cari-cari juga. Jangan pandang sudah jeleknya. Di topi baja itu beliau menyimpan rambut merah besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ambil, ditunjukkan kepada sahabat. Bukan masalah topi bajanya, ini ada rambut Rasulullah SAW.
Ini saya dapatkan ketika haji wada. Kata Rasulullah wada, saya ambil satu dan saya selipkan di sini. Dan dengan barokah rambut Rasul ini, setiap kali saya bertempur, tidak pernah menang. Allah selalu kasih kemenangan. Tidak pernah kalah. Allah selalu kasih kemenangan. Itu kata-kata itu. Ngambil barokah. Barokah dari rambut Rasulullah. Jadi tabarukan itu kepada rambut Rasulullah. Jubah Rasulullah itu sah. Jubahnya orang alim, orang soleh, kiai, ulama sah. Semua barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui sesuatu yang nempel pada orang-orang soleh tersebut. Kertas itu hukumnya tidak ada harganya, biasa. Tapi ketika kertas itu dibikin sampul atau dibuat cetakan Al-Quran, maka dia bisa menjadi berharga, mulia. Sampai orang tidak punya wudhu saja tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, betul Pak? Asalnya tidak berarti, tapi ketika dia nempel pada Al-Quranul Karim, sampulnya, apanya semua menjadi mulia karena nempel di Quranul Karim. Sementara kertas yang lain masih tetap tidak berharga, jadi bungkus, nasi, gorengan dan sebagainya. Tapi ketika menjadi nempel pada sesuatu yang mulia, dia akan jadi mulia. Sayyidah Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma itu mewarisi jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ketika Nabi wafat, jubah itu di tempatnya Sayyidah Aisyah. Kemudian setelah itu dipindahkan ke Sayyidah Asma. Aisyah itu adiknya Asma, adik kandung satu bapak beda ibu. Oke. Sayyidah Asma itu kakaknya Sayyidah Aisyah. Asma, kemudian Abdurrahman, kemudian Aisyah punya kakak namanya Muhammad. Cuman ibunya berbeda. Kalau Asma dan Abdurrahman ini ibunya namanya Putailah binti Abdul Uzza yang selamanya sampai meninggalnya tidak beriman. Kemudian ibunya Aisyah namanya adalah Ummu Ruman. Tapi kemudian sahabiah masuk Islam. Oke, jadi kakak beradik, beda ibu, ya, satu bapak. Ketika jubah itu diwariskan kepada dirawati sama Sayyidah Asma, itu Sayyidah Asma digunakan untuk wasilah media tabarukan orang-orang yang sakit datang kepada Sayyidah Asma. Para sahabat pada datang sahabiah yang sakit, itu jubah Nabi ini sahih semua dalam kitab sahihnya Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala syarti Syaikhaini Imam Hakim. Ada 10 jilid kitab hadis. Imam Hakim mengatakan hadis sahih di mana ketika ada orang sakit datang kepada Sayyidah Asma, itu jubah dicelup-celup di air, celup, airnya disiramkan, diraupkan ke wajahnya dan sembuh. Hanya dengan jubah Nabi. Ini namanya tabarukan, ini barokah. Nempel di tubuh orang soleh. Apalagi tubuhnya. Subhanallah. Ada seorang sahabat. Ini Pak, sampai Masya Allah sahabat itu kata Nabi, waktu kumpul sahabat semua. Kanjeng Nabi lagi sakit, sudah gerah kanjeng Nabi sakit. Kanjeng Nabi berkata kepada para sahabat, sebelum aku meninggal, adakah di antara kalian yang merasakan pernah aku sakiti? Kata Nabi, kan gitu ya? Pernah aku apa? Diam semua, nggak ada yang berani kan? Kata Nabi, aku pengen dikisos sebelum nanti di akhirat. Pernahkah ada yang tersakiti oleh saya? Apapun itu. Saya minta sekarang dikisos saya. Sebelum saya nanti di akhirat. Takut kepada Allah. Pernahkah saya berbuat salah kepada kalian? Menyakiti kalian? Sahabatnya nggak mungkin nggak ada. Walaupun ada juga mereka nggak berani kan. Tiba-tiba ada seseorang. Saya Rasulullah. Kaget semua nih sahabat ini. Beraninya ini bocah. Engkau pernah nyabet Pak? Nyabet bahasa ini apa nyabet? Yang cambuk mau pecut loh ya. Cepot mencambuk menyabet dengan rotan lah ya. Kalau cambuk biasanya diistilahkan dengan pecut, cambuk itu. Cepat ya. Kalau sabet dengan kayu, sabet gitu. Ya. Waktu itu Rasulullah Rasul tidak sengaja waktu itu menyabet itu. Akhirnya saya Rasulullah pernah disabet oleh engkau. Kalau engkau minta dikisos sekarang saatnya. Gitu. Sahabat greget semua ini. Kurang ajar ini bocah berani sekali gitu. Akhirnya gimana?
Ya udah, salah satu sahabat ke Fatimah, anakku, ambil cambuk saya, ambil kayu yang dulu pernah mentung dia. Ali pergi, atau siapa, ambil ke rumah Fatimah. Ambil. Kanjeng Nabi siap, Pak. Duk 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 duk. Duk duk duk. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Saya. Oh iya, ada apa? Saya mau ngambil itu tongkat Rasulullah. Hah? Rasulullah mau perang lagi? Kata Fatimah dalam itu. Kan lagi sakit. Enggak, ini Rasulullah suruh ngambil tongkat. Beliau mau dikisos, mau hah? Kaget Fatimah. Itu kurang ajar amat. Siapa berani sahabat begitu kepada Rasulullah? Ya ini mah perintah. Ya Sayyidah Fatimah, tolong ambilkan. Diambil. Itu kurang ajar amat itu bocah. Siapa itu sahabatnya? Hanya bawa ke sana. Itu sahabat udah greget semua nih sama orang ini. Akhirnya ini tongkat yang pernah aku pakai ya, yang pernah bawa kamu. Iya ya Rasul. Oh iya Rasul, maaf. Dulu aku tuh nggak pakai baju. Telanjang. Aku sakit waktu itu. Sekarang telanjang. Sahabat. Kanjeng Nabi, ya Allah. Akhirnya dibuka saja Nabi. Oke. Karena begitu Abu Bakar langsung ngomong. Ya fulan, sudah cukup. Rasulullah adalah aku. Aku adalah Rasulullah. Kisosnya ganti aku saja. Kau pilih aku. Mana? Silakan. Begitu. Abu Bakar itu. Untuk ganti Rasulullah. Jangan Abu Bakar, aku tahu tempatmu nanti. Kata nabinya, sudah Abu Bakar, aku tahu tempatmu nanti di surga. Sudah cukup. Umar. Kalau kamu jejak kamu tuh. Udah aku saja. Kata Umarnya. Ayo, cepat. Kamu sahabat aku, pecut aku, cambuk aku. Mana yang kamu pilih? Jangkal Umar. Sudah Umar, udah. Husain, Najo, Husain, aku cucunya Nabi. Biar aku saja, aku sebagai Nabi gantinya. Gak bisa lagi, karena Nabi sudah semuanya cukup. Biar aku saja. Kanjeng Nabi siap, dibuka bajunya. Ini tongkatnya fulan. Kasih. Orang pada ndeluk semua, Pak. Menunduk semua. Melihat tubuh Rasulullah yang mulia itu kan. Insya Allah mereka mau disabet, mau dicambuk sama sahabat ini. Sahabat itu mendekat. Semua terlalu, wah, Sayyidina Umar, Ali, wah, greget semua. Selesai kisos, pokoknya tak citak. Orang itu mendekat ke Kanjeng Nabi. Tapi apa yang dilakukan? Dia menubruk Rasulullah, menangis sejadi-jadinya, menciumi tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diciumi tubuh Nabi, semua tubuhnya diciumi oleh sahabat itu. Sahabat kaget semua. Ya Rasulullah, siapa yang berani mengkisos engkau? Tidak ada ya Rasul. Ini adalah kesempatan emas buat saya bisa dekat dengan engkau. Saya tidak bisa dengan engkau. Apalagi menyentuh tubuhmu yang indah, yang mulia ini. Saat mendekat menciumi Nabi. Kenapa? Karena saking cinta pura-pura bisa mendekat seperti itu. Makanya sekarang saatnya aku bisa memeluk tubuhmu, menciumi tubuhmu ya Rasul. Begitu. Saking cintanya yang luar biasa kata Nabi. Terus Nabi katakan, barang siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah dia. Karena cintanya luar biasa. Akhirnya sahabat itu setelah direbut oleh para sahabat-sahabat yang lain, diciumi Pak sahabat itu karena pernah nempel di tubuh Nabi tadi. Tangannya yang meraih tangan Nabi diciumi sama sahabat yang lain. Karena tidak semua sahabat bisa dekat dengan Nabi, bisa salaman, bisa memeluk Rasulullah secara dekat. Terus Nabi mengatakan, man sofahani dakhalal jannah, wa man sofahani dakhalal jannah. Wa man sofahani dakhalal jannah. Barang siapa yang bersalaman, menyentuh salaman dengan aku, maka masuk surga, kata Nabi. Barang siapa yang bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan aku, maka dia masuk surga. Barang siapa yang bersalaman dengan orang yang pernah salaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku, surga. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini sampai saat ini menjadi wasilah para kiai-kiai kita di pesantren. Kenapa kalau kita mencium tangan kiai, menyentuh tangan kiai, ada hikmah dan barokah di sana. Kiai itu punya guru, kiai. Apalagi guru Quran yang mutasil sanadnya, musyafahah. Pernah salaman dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, guru dan gurunya, guru dan guru
gurunya terus, yang guru-guru sampai kepada sahabat, sampai kepada kutabul wahyi, sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah dari Jibril dari Allah SWT. Semua bersentuhan tangan dari Rasulullah. Dan kita berharap barokah media syafaat ketika kita bisa menyentuh orang alim tersebut. Barang siapa bersalaman denganku masuk surga. Orang yang pernah bersama dengan orang yang pernah bersama dengan aku surga. Orang yang terus berentet. Itu Pak barokahnya. Kita punya guru sampai sanad muttasil Quran sampai ke Rasulullah. Berarti kita terus bersalaman dengan sampai ke sana. Dan itu bisa menjadi wasilah, mudah-mudahan kita nanti disampaikan ke surga dengan barokah. Kita bisa bersentuhan dengan orang yang pernah bersentuhan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu cinta, yang namanya cinta itu la ya'riful qanun. Al-mahabbatu la ya'riful qanun. Cinta itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang maupun peraturan. Kalau sudah cinta sudah kayak orang gila. Tapi kecintaan ini akan menjadi sebuah amalan hati yang bisa menjadi wasilah orang bisa masuk surga karena cintanya. Kanjeng Nabi oleh Sa'ad bin Mu'adz pernah ditanya. Ada seorang sahabat, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Kapan kiamat itu datang? Kapan kiamat itu datang?" Kanjeng Nabi enggak jawab. "Kapan kiamat datang ya Rasul?" Enggak jawab. Sampai 3 kali kanjeng Nabi sholat. Jamaah ikut sholat juga. Balik sholat, tanya lagi. Kanjeng Nabi, "Kapan kiamat datang?" Kanjeng Nabi, "Kamu menanyakan sesuatu yang sangat agung dan besar. Kapan kiamat datang?" Kata Nabi tanya, "Sudah kamu siapkan apa untuk kiamat?" Kata dia, ini dalam hadisnya itu beberapa riwayat, Aku tidak bawa sholat banyak, aku tidak bawa sedekah banyak, aku tidak bawa puasa banyak. Terus yang aku bawa cintaku kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah. Gitu. Kata Nabi, jika benar, kata Nabi, anta ma'aman ahabba. Kamu akan bersama orang yang kau cinta. Kalau itu benar, maka kau akan bersamakan dengan orang yang kau cinta. Karena dia mencintai Nabi, maka dia akan bersama Nabi. Sahabat Mu'adz mendengar hadis itu ngomong begini, "Ma farihtu mundu dakhaltul Islam." Aku tidak pernah sebahagia ini sejak dari Islam, masuk Islam pertama sampai sekarang belum merasakan bahagia luar biasa kecuali ketika mendengar hadis ini. Bahwa Nabi katakan orang itu akan masuk surga bersama orang yang dicintainya. Makanya harapan besar sahabat nanti kelak di akhirat kumpul bersama Nabi kembali. Makanya kenapa kita tanamkan dari sekarang? Kita mencintai ulama, mencintai aulia, para wali yang masih hidup kita sewani, yang sudah meninggal kita ziarahi karena cinta. Nah, cinta ini akan wujud nanti dengan Allah bersatukan kita dengan mereka. Kumpulkan dengan para aulia wali karena sebab cinta yang ada di hati kita. Makanya hadis sahih mengatakan, kata Nabi nih, orang masuk surga akan dibersamakan dengan orang yang dicintainya. Oke. Walaupun mereka tidak seperti yang dicintainya. Sahabat tidak seperti Nabi. Kita tidak seperti kiai, gitu. Kita tidak seperti wali. Tapi nanti akan dibersamakan. Walaupun amaliyahnya jauh. Kalau wali mah, kiai mah malam bangun, macam-macam, artinya bersih. Lah kita masih burak-marak. Tapi dengan cinta ini kita akan dibersamakan dengan mereka. Walaupun berbeda amalnya, jauh amalnya. Di surga kan ada 4 kelompok high class, anbiya, siddiqin, wasyuhada dan sholihin. Itu sebagaimana Al-Quran. Qurannya itu. Gimana Qurannya? Anbiya'i wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itu Qurannya ya. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
alima. Itu kelompok elit dalam surga, high class itu. Ya, anbiya, siddiqin, syuhada dan sholihin. Makanya kita di dunia ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Disebut Quran itu kan. Jadi anbiya, terus siddiqin dulu, sebelum syuhada, ya. Shodiqin. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah wa kunu ma'as shodiqin. Pergaulilah, apa sih? Bergaulah dengan orang-orang saleh, wa kunu ma'as shodiqin, orang shodiq. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Subhanallah. Makanya orang yang benar, orang yang jujur berbeda dengan orang-orang yang pintar, alim, beda. Orang-orang pintar, karena orang pintar belum tentu bisa mencapai tingkat benar. Walaupun kebenaran itu banyak disertai atau dimulai dari pintarnya. Tapi tidak mesti semua orang pintar menjadi benar dalam hal apapun. Wong pintar keblinger, istilahnya kan banyak nah. Pintar keblinger. Makanya Quran mengatakan ma'as shodiqin, pada orang yang benar. Dah. Qadisiyah pada tahun 636 Masehi. Tapi berdirinya Pak, ini kan Qadisiyah ini perang dengan orang-orang Persia ini. Persia itu berdiri pada abad ke-4 Masehi, 6 Masehi. Pokoknya sebelum Islam. Ya, sudah ada itu. Sudah ada. Kerajaan Persia di masa itu sangat megah. Namanya Iwan Kisro. Itu istana yang luar biasa milik kekaisaran Persia. Nah, pada waktu perang ini nih, Qadisiyah ini, rajanya, kaisarnya bernama siapa Pak? Aduh, lupa mana. Lupa. Tapi ini dinasti ketiga, pemimpin ketiga. Oke, di Qadisiyah. Lanjut dulu. Pasukan Islam waktu itu ada 30.000 sampai 40.000 ya. Sudah saya terangkan, musuhnya ada sekitar 100 lebih. Ada saya temukan di beberapa riwayat 130.000. Pasukan Persianya 130.000. Kaum musliminnya sekitar 30 sampai 40.000. Korbannya pasukan muslim 8.500, pasukan musuhnya 40.000 yang tewas. Dikit-dikit ya. Perang Qadisiyah itu musuhnya 130 ribuan. Kaum muslimin 30 sampai 40.000. Yang meninggal kaum muslimin 8.500 orang pasukan, dan musuhnya itu ada 40.000 yang meninggal. Pemimpin Islam waktu itu penggantinya Khalid, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Terjadi pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi. Yazdajir. Yazdajir ketiga. Waktu itu yang menguasai kekaisaran Kaisar Persia itu namanya Yazdajir. Siapa Pak? Yazdajir. Ingat-ingatlah, ketemu lagi. Yazdajir ketiga. Oke. Nah, setelah menang, kaisarnya, cuman komandannya waktu perang itu namanya Rustum, ya. Rustum, pemimpin pasukan Persia yang bertempur namanya Rustum. Rustum itu mati, terpenggal kepalanya, dicucuk kepalanya, itu menjadi tambah gentar itu, dinaikkan ke atas dengan tombak oleh kaum muslimin. Itu membuat gentar musuh, akhirnya porak-poranda. Perang Qadisiyah dalam sejarah tercatat perang besar yang menjadi pijakan pertama setelah itu membuka kota-kota di Irak, di mana-mana. Qadisiyah itu perang paling bersejarah itu. Yang setelah itu kemudian Islam semakin mudah meluaskan wilayahnya ke berbagai negara. Dan hancurnya Persia saat itu sudah mulai hancur dah.
Wasolat amba'u hadan nasril azimi lil muslimina ala a'daihim minal fursi ilal Madinah. Oke, pertolongan besar dari Allah kepada kaum muslimin ketika menghadapi pasukan Persia. Kemudian masuklah berita itu ke Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah. Karena tampuk kekuasaannya masih di Madinah, ya. Utsman di Madinah, Umar di Madinah, Ali di Kufah. Itu khilafah Rasyidun, ya. 4 ini, yang 3 berpusat di Madinah, yang 1 di Irak, di Kufah. Sampai berita kemenangan itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian fahamidallaha wa athna alaih. Terus Sayyidina Umar memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Kemudian thumma amara Sa'dan bitawajjuh ilal madain asimatil furs. Kemudian Umar melanjutkan perintah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an untuk memperluas wilayah ke daerah-daerah lain. Wa izalati ma tabaqqa min adhyalil kufri war rijsi ala ardil Iraq wa tathhirihi min al-wathaniyyati wal ilhad. Akhirnya diperluas untuk ke tempat-tempat lain, ke Irak. Ba'da'an bada'at fulul fursil munhazimah tatajamma'u min jadidin fil madain. Jadi orang-orang Persia yang kalah perang Qadisiyah, mereka ada yang mati, menyerah, jadi tawanan, ada yang lari. Nah, yang lari ini mereka membentuk lagi kekuatan di belakang itu. Ya. Karena masih banyak wilayah-wilayah mereka. Mereka ngumpul lagi, tatajamma'u min jadidin fil madain. Mereka membentuk kelompok lagi, memobilisasi tentara lagi untuk menghadapi kelompok pasukan muslim yang dipimpin Sa'ad. Fataradahum Sa'dun radhiyallahu anhu hatta kana lahu fathul madain. Cuman Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukannya mampu menaklukkan semua pasukan-pasukan kafir itu. Allah berikan kemenangan terus. Jadi ternyata bukan hanya Khalid yang setiap kali pertempuran menang. Sa'ad bin Abi Waqqas pun sama. Kalau Allah menghendaki menang kemenangan, pasti menang. Tidak akan mampu yang bisa berbias dari takdir Allah. Kemudian Sa'ad melanjutkan ekspansi wadah Khulasan Iwan Kisra sampai masuk ke istana Kaisar Kisra. Ya Allah, summa shalla alaih. Kemudian sholat di sana, di istana Kisra. Ya Pak, gini. Orang boleh sholat di istana orang kafir, bahkan di gereja orang kafir pun yang pernah, sahabat itu pernah. Ketika Futuhat Islamiyah terjadi di Syam, sahabat itu menaklukkan wilayah tersebut, kemudian menemukan sebuah gereja yang dikosongkan. Kemudian mereka bersolat di sana, di dalam gereja yang sudah dikosongkan itu. Apalagi kalau cuma di emperan gereja, itu halamannya sangat, cuman para ulama makruh hukumnya, udah gitu aja makruh. Jangan sholat, bukan haram, makruh. Kecuali kalau najisnya ya, itu lain lagi lah. Itu makruh saja. Apalagi sudah banyak masjid. Kita di masjid, jangan di gereja tuh. Udah dulu saat itu kan belum ada masjid waktu pembukaan, adanya gereja. Ya udah sholat di gereja waktu itu. Nah, thumma shalla alaih, kemudian sholat di situ sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dan ini madhab yang dilakukan oleh madhab Haniki. Tidak ada sujud syukur, yang ada adalah sholat 2 rakaat bersyukur kepada Allah. Itu loh Pak. Madhab Maliki tidak menerima adanya sujud syukur. Kalau mau bersyukur kepada Allah tidak dengan cara seperti sujud syukur, ada sujud saja, tapi dengan sholat 2 rakaat. Gitu. Nah, kalau Hambali sujud syukur menghadap kemana aja silakan. Hambali itu nggak punya wudu, nggak masalah. Aurat terbuka nggak masalah. Makanya orang-orang main bola, sepak bola, kalau gol ya Allah, ya salam, gol. Mereka pada sujud itu ya para pemainnya sendiri ada kesana macam-macam lah di lapangan itu kan. Auratnya terbuka, pahanya terbuka, tidak punya wudu, yang sah bagi mereka. Tapi Syafi'i tidak. Madhab Syafi'i tidak begitu. Sujud syukur harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Syafi'i itu menutup aurat, menghadap kiblat. Ada takbiratul ihram, sujudnya cuma sekali, ya. Kemudian salam. Salam ini pun yang fardu cuma sekali, yang 2 adalah sunnah. Itu Syafi'i ini. Sujud syukur bedanya. Ingat-ingat tuh. Karena kalau sampai mendapatkan keberuntungan, ya, untung dagangan banyak, alhamdulillah ya Allah, sujud syukur kepada Allah. Atau lulus ujian, syukur kepada Allah. Atau terhindar dari bahaya, sujud kepada Allah, sujud syukur. Caranya, tapi ini caranya menghadap kiblat. Sampai harus suci,
Hadas besar, hadas kecil. Oke, wudu biasa, menghadap kiblat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Niatnya bukan sholat, niatnya sujud syukur. Allahu Akbar, langsung sujud. Nggak Fatihahnya, kenapa? Sujud. Silakan sujud sampai memuji-muji Allah. Terima kasih kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Bacanya apa saja, silakan. Mau baca sujud seperti sujud tilawah, monggo. Membaca sujud seperti sholat, monggo. Memuji Allah dengan kalimat yang lain, monggo. Terserah. Subuhun kudus rabbuna, silakan. Allahumma laka sajadtu sajad wa ilaika khalaqu wa sawwara syaqqa sam'ahu wa basara bi hauli wa quwwati wa tabarakal asl khaliqin. Ya monggo, itu kan Nabi baca dalam sujudnya. Nah, setelah sujud sampai Allahu Akbar, salam, sudah. Salamnya rukunya pertama, udah. Terus ke kiri ya, nengoknya itu sunnah, tapi salamnya yang rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu nengok itu sunnah. Oke? Salam kedua sunnah, nengoknya sunnah lagi. Rukunnya cuma satu, yaitu salamnya saja. Tidak ada tengok-tengok, tidak ada gini, tidak ada. Hah? Ya ucapan salamnya itu tadi, itu yang menjadi rukun sholatnya. Kalau Syafi'i cuma satu, kalau Hambali dua. Makanya kalau Hambali, Assalamualaikum warahmatullahi, terus pret, kentut. Hambali batal sholatnya. Walaupun salam sudah selesai, karena satunya belum. Karena harus taslimatain, dua salam. Kalau Syafi'i enggak, cuma satu salam. Jadi kalau misalnya ada orang lagi sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, kentut, aduh, satunya belum, udah sah sholatnya, karena sudah selesai salam pertama, karena rukun itu adalah salam pertama. Oke, aqallus salam, Assalamualaikum, tidak ada warahmatullah. Warahmatullah itu sempurnanya salam, warahmatullah. Ya, Assalamualaikum minimal. Jadi kalau belum warahmatullah, sudah berhadas, sah. Assalamualaikum, warahmatullah, ya udah nggak apa-apa, udah selesai. Tapi kalau salamnya belum selesai, Assalamualaikum batal. Makanya kalau ada Assalamualaikum cepet, supaya kedut, nggak apa-apa sudah sah dulu. Oke, paham ya? Mana tadi? Melihat Kisra sholat di 2 rakaat, melihat istana yang luar biasa megah, taman-tamannya di bawahnya ada air. Taman lantai itu kayak Istana Balkis. Masya Allah, Masya Allah. Kursi-kursinya emas, permadani, karpetnya panjang. Indah, megah. Sa'ad bin Abi Waqqas sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, belum pernah melihat rumah istana semegah ini. Kanjeng Nabi tahu bahwa Kanjeng Nabi adalah pemimpinnya seluruh manusia. Tapi tidurnya seperti, Masya Allah, Sa'ad tahunya kayak gitu. Ya Allah, ini orang kafir. Istananya megah, luar biasa, makanannya Masya Allah. Sampai ajib. Saat bin Waqqas melihatnya, Masya Allah, subhanallah, serem amat istana itu. Nah, terus baca Al-Quran. Ta'ajjaba min dzalik, ta'ajib, heran, ajaban syadida. Sangat kaget dan heran banget gitu. Ajaban syadida, ya Allah, serem amat ini, ya Allah. Tinggal kalahkan udah musuhnya nih. Terus baca ayat Quran surat Ad-Dukhan. Kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Baca ayat itu sampai Waqqas. Kam taraku min jannatin wa uyun. Berapa banyak mereka meninggalkan jannatin, taman-taman. Jannat itu maknanya taman aslinya. Taman-taman wa uyunin, sumber mata air, air mancurnya di situ. Dilihat, Masya Allah, serem amat ini. Wa zuru'in, tumbuh-tumbuhan, Masya Allah. Wa maqamin karim, tempat yang indah mulia singgasana. Wa na'matin kanu fiha fakihin, segala berbagai macam keindahan, kemewahan yang mereka nikmati, ternyata hanya ditinggalkan juga. Gitu. Segini hebatnya ditinggal juga, mereka mati, tidak dibawa juga. Masya Allah. Kata Hasan bin Waqqas, Masya Allah. Maka Nabi bilang, kemewahan dunia ini hanya untuk mereka saja. Kita mana tidak akhirat. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Orang lihat. Ini memang menyenangkan. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis ketika Nabi punggungnya berbilur-bilur, Nabi tidur di pelepah kurma, lagi bertamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Kanjeng Nabi bangun tidur, Umar masuk. Kanjeng lagi baru bangun, pas lihat badannya bir merah-merah. Kanjeng Nabi, kenapa ini? Ya aku tidur. Tidur Kanjeng Nabi dialasi dengan pelepah kurma. Umar nangis, ya Allah, Gusti, ini adalah Rasulmu, ini adalah utusanmu, ini orang yang makhluk yang paling engkau muliakan. Ya Allah Rasul, lihatlah Islam orang-orang kaya begitu megah-megah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang menentang Allah, mereka yang mau bersujud kepada Allah tidak beriman, tapi mereka diberikan kemewahan, kemegahan, dan engkau makhluk yang paling dimuliakan Allah di atas segala makhluk. Kenapa sampai seperti ini Gusti, ya Allah? Kanjeng Nabi tersenyum. Ya dunia ini untuk mereka, cipta untuk mereka. Kita mana tidak akhirat. Kata Nabi kayak gitu. Wah, Umar nangis, ya Allah, kasihan amat. Kanjeng Nabi gak mau milih dunia, aku pilih akhirat. Makanya kata Nabi, dunia itu melenakan, mempesona, memperdayakan kita. Makanya kenapa hadis Nabi, ma'ana fid dunya illa karaqibin istadalla tahta syajaratin tsumma roha wa tarakaha. Kanjeng Nabi mengibaratkan dunia ini tempat kita berteduh. Kalau teduh itu nyaman, indah. Kenapa? Saya di dunia ini kata Nabi, illa karaqibin, seperti orang lagi jalan saja, terus istadalla tahta syajaratin, kemudian berteduh di bawah pohon. Tsumma roha, kemudian pergi, wa tarakaha, dan meninggalkannya. Artinya, oleh Nabi diumpamakan dunia ini di bawah, istirahat di bawah pohon yang besar rindang, yang dimana kita dalam perjalanan berkeringat nih, panas. Kan nikmat itu Pak. Duduk ngaub, ngerti ngaub ya? Ngaub, berteduh di bawah pohon besar, melenakan, tidur. Kita di dunia ini melihat berbagai macam kenikmatan. Oh, diskotik, bar, wah, minuman keras, wah, senang, wah, segala senang. Tapi itu mempesonakan. Tapi pada akhirnya tsumma roha, semua itu akan ditinggalkan oleh kita semua. Tsumma roha, watak, dan kita akan meninggalkannya. Kita siap-siap menghadap Allah dengan bekal yang sudah kita siapkan sebelumnya. Udah ya. 1 menit. Ya, belum selesai. Dah. Ya. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.